Oke, selamat pagi menjelang siang. Iya, Ya, tentunya Pak. tentu banget ya. Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang. Saya Wikan, saya dari Civitas Akademika Universitas Bung Karno. Kembali kita berjumpa di acara Instagram Live. Nah, kali ini saya bersama dengan Ibu Dwi. Ya. Ya. Apa kabar Bu Dwi? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya? Harus sehat di masa COVID ini kan harus sehat Pak. Tetap semangat Bu ya. Tetap semangat Nah, dan luar biasa. Ya, menyesuaikan dengan protokol kesehatan tentunya ya. Siap. Makanya kita jaga jarak Bu ya. Iya betul. Walaupun tidak bermasalah. Oh, tidak masalah, jaga jarak Bu ya. Jaraknya kan sudah. Ya, baik. Ya, Ibu Dwi ini kebetulan adalah seorang dosen, seorang pengajar di Fakultas Teknik Arsitektur ya. Program studi arsitektur. Program studi, oh Ya. jadi tepatnya Fakultas Teknik, Program Studi Arsitektur. Nah, Ya. ini anak teknik jangan sampai keliru bacanya nih. Betul. Jangan teknik arsitektur, apa tuh? Salah nanti. Jadi Fakultas Teknik, Program Studi Arsitektur. Nah, dan Bu Dwi ini di Fakultas Arsitektur, Teknik Arsitektur itu juga sebagai ketua program studi Bu ya? Ya, alhamdulillah saya juga dipercaya sebagai ketua program studi di lingkungan Fakultas Arsitektur Bu ya. Nah, kalau boleh cerita sedikit nih, ketua program studi itu ngapain aja sih Bu? Waduh. Singkat aja. Ya, padat Pak. Padat ya, maksudnya? Mulai dari kurikulum kita harus mengatur ya. Dan ada tridharma perguruan tinggi yang kita harus ikutin semua. Oh, Jadi gitu. pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu harus jalan semua. Oh, Ya, alhamdulillah di masa COVID ini semua bisa berjalan dengan lancar Pak. Amin, Ya, luar biasa. ya, karena memang daring itu justru banyak memberikan peluang-peluang kepada kita untuk bisa lebih aktif. Bisa lebih aktif Ya, jadi kemarin juga kita mengadakan webinar beberapa seri sehubungan dengan bulan Bung Karno. Oh, saya sempat ikut itu Bu? Iya. Menarik itu? Ya betul. Jadi kalau ada yang mau melihat bisa tuh di YouTube. Nah, ini juga informasi buat teman-teman nih. Ya. Pantau terus Instagram Bung Karno. Kalau ada info webinar lagi ikut. Meskipun Anda bukan arsitek atau teknik arsitektur, tapi banyak sisi menarik sih Ya, dibicarakan sih. pastinya, ya. Gitu. Baik. Oke, Bu Dwi. Ya. Ini kan universitas kita itu kan menyandang nama besar Bung Karno. Betul. Ya, Universitas Bung Karno. Betul. Kalau kita ngobrolin Bung Karno, pasti nggak akan lepas dari namanya dunia arsitektur atau teknik sipil. Karena kan sebagaimana kita tahu, Bung Karno itu sendiri kan adalah seorang ahli teknik sipil ya. Ya, arsitektur. Dan dia arsitek ya. Dulu namanya apa? Teknik bangunan. Dulu Ya. namanya teknik bangunan ya. Ya. Kalau sekarang bukan tukang bangunan ya Bu ya. Iya gitu. Nah, bagaimana nih menurut Ibu pandangan Bung Karno dalam dunia arsitektur? Ya. Nah, Ya, terima kasih Pak Ikan. Jadi gini, Bung Karno itu pernah kuliah dan lulus tahun 1926 di THS di Bandung. di Bandung Bu ya. Ya, kemudian kebetulan beliau mengambil teknik bangunan yang satu sipil. Mungkin pada waktu itu memang bergabung tuh antara sipil dan arsitektur sehingga Bung Karno menjadi ahli di dalam arsitektur dan teknik sipil. Oh. Ya. Nah ini mau tanya Bu, tadi kuliahnya di THS Bu ya? Ya. Itu masih ada nggak kampusnya sekarang Bu? Yang masalah ITB ya. Oh jadi ITB Bu ya? Habis Oh, THS. salah. Iya THS ya. Oh ya kampus sekarang udah jadi ITB ya? Iya. Oh gitu Bu ya. Ya, dan Bung Karno sendiri kan mendapatkan beberapa gelar dari beberapa perguruan tinggi ya. Sebanyak berapa ya Pak? 26 ya? Ada kalau nggak salah 26 gelar doktor honoris Ya, causa. betul. Ya, begitu. Ya. Tapi luar biasanya gelar-gelar itu kebanyakan di bidang hukum Oh malah. gitu ya. Kebanyakan, paling banyak Oh hukum. iya. Tapi arsitek juga Iya. menguasai beliau. Nah terus bagaimana kembali soal pandangan Bung Karno dalam maksudnya pandangan Bung Karno dalam bidang arsitektur? Ya. Jadi gini. Jadi ketika Bung Karno sudah lulus tahun 1926 itu, kemudian karena beliau minta, kemudian diajak oleh dosennya untuk bergabung bekerja sama. Ya. Dan di dalam perjalanannya Bung Karno itu kan tidak bisa lepas dari dunia politik ya. Iya betul. Sampailah beliau menjadi pemimpin bangsa. Ya. Itu juga tidak bisa lepas dari yang pernah dipelajari di dunia arsitektur. Oh gitu ya. Jadi contohnya gini, jadi bagaimana beliau itu suka ketika mungkin kalau yang lain bisa lihat di YouTube yang kemarin
bagaimana Bung Karno itu senang menjadi panggung, jadi menjadi pusat perhatian lah ya. Oh, gitu. Dia sebagai pribadi yang senang diperhatiin orang tuh ya. Jadi juga ketika menjadi pemimpin bangsa, Jakarta itu menjadi kota metropolitan dan berkeinginan untuk bagaimana Jakarta itu menjadi mercusuar dunia. Oh, jadi beliau bisa dikatakan ingin Jakarta ini sebagai pusat perhatiannya, kayak showcase gitu, etalase ya, showcase-nya. Ya. Makanya keilmuannya itu terus dipakai. Oh. Ada beberapa di eranya itu ada beberapa bangunan-bangunan yang dibangun oleh Bung Karno, seperti Gedung Pola yang ada di sini Pak, Gedung Pola. Oh iya, di Kejaksaan Manam ini bekas. Itu oleh arsitekturnya Silaban tahun 1961. Jadi Bung Karno itu dia penggagas dan juga memberikan arahan-arahan. Seperti juga di ini kompleks Istora Senayan itu juga. Oh, beliau juga. Ya, beliau juga. Jadi di situ beliau ingin jadi seperti cincin gitu lah ya. Oh iya. Dan itu kan sampai sekarang juga kita masih bisa nikmati. Oh gitu ya. Jadi banyak lagi, ada Hotel Indonesia, ada Wisma Nusantara, ada kompleks Istora Senayan tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi bukan cuma bangunan Pak, tapi jembatan Semanggi itu pun didesain sedemikian rupa. Oh iya. Jadi bisa jadi ternyata di Jakarta ini banyak karya-karya monumental beliau ya. Oke. Mungkin tidak Bung Karno sendiri yang mendesain atau merancang, tetapi dia punya gagasan yang diwujudkan dibantu dengan para arsitek-arsitek itu. Dan termasuk Monas tuh Pak. Monas yang luar biasa sampai sekarang kan juga menjadi pusat perhatian ya. Ya, oh gitu. Jadi memang bisa dibilang jiwa kepemimpinannya terasuk sebagai arsitek malah ya. Sarinah juga Pak. Oh, Gedung Sarinah itu dia juga. Sarinah adalah di era Bung Karno juga. Di era Bung Karno juga ya. Iya. Luar biasa nih Bu ya. Makanya Bung Karno itu memang sosok yang luar biasa. Iya, seorang arsitek tapi jadi pemimpin bangsa ya. Tapi bukan berarti kalau mau jadi presiden harus kuliah arsitek kan? Enggak ya? Oh enggak. Oh iya, kenapa enggak juga? Oh kalau iya kenapa enggak ya? Ya siapa tahu kalau join. Apalagi kalau di UBK ya Pak. Wah, ya siapa tahu kalau ada adik-adik yang masih SMA bergabung di Bansus, siapa tahu jadi presiden kan? Kita doakan aja. Amin. Ya, apapun itu kita doakan yang terbaik. Oke. Baik. Nah, ini kan bisa dibilang arsitek itu kan dunia yang menarik juga Bu ya. Nah, ini apa sih pemahaman atau konsep dasar apa atau kita mesti bisa apa nih kalau untuk mau bergabung di teknik arsitektur? Konsep. Maksudnya bisa apa tuh? Jadi mamanya kita kan, nah ini terutama buat adik-adik yang masih SMA nih, masih sekolah nih. Terus saya mesti yang bagaimana sih untuk bisa bergabung? Jadi mamanya kalau kayak mamanya katakanlah masuk teknik mesin mamanya, oh berarti matematika fisikanya mesti kuat kayak gitu kan. Terus kalau mau desain grafis, oh mesti pinter gambar kayak gitu. Nah ini kalau untuk arsitektur tuh, teknik arsitektur ini bagaimana Bu? Jadi gini, sesuai dengan temanya barangkali ya. Jadi arsitektur gimana seni, imajinasi dan kalkulasi terpadu. Oh gitu ya. Kita bisa lihat kalau kita menjadi arsitektur itu kita apalagi yang punya jiwa seni. Oh jiwa seni ya? Jiwa seni ya, jiwa seni itu. Nah di situ kita berkarya, kita lihatlah sekarang dari karya-karya Bung Karno yang sudah lalu itu sampai sekarang pun kan luar biasa ya desain-desain. Masih berdiri ya? Nah seperti kita pakai baju nih, kan ada desainer. Kalau di arsitektur kan desainer bangunan. Nah desain bangunan itu kita harus punya konsep. Konsep itu tidak hanya konsep bangunan itu sendiri, tapi juga bagaimana bangunan itu bisa menarik, bisa menciptakan suatu bentuk-bentuk yang baik, kemudian menciptakan suasana di dalam kita berkarya di dalam suatu bangunan ini juga. Ya, karena kan hubungannya bukan cuma bangunan, tapi juga kepada lingkungan, Pak. Kepada lingkungan juga Ibu ya. Nah, jadi setiap desain yang kita buat itu harus sesuai dengan fungsinya. Misalnya, kita mau membangun mall, bagaimana mall itu menarik, gitu kan? Nah, itu kan kita juga harus ada tipsnya di situ.
kita akan membangun rumah sakit dan sebagainya. Jadi kita harus sesuai dengan fungsinya, dan tentu saja fasad. Kalau kita dibangun fasad di arsitektur itu adalah tampak bangunan yang itu juga harus menarik. Nah, menariknya itu banyak hal. Jadi itu juga perlu diasah jiwa seni atau artistiknya gitu ya. Perlu terus dikembangkan. Jadi kita harus siap dengan semua. Itu kira-kira seperti itu. Kalau kita mau ke teknik arsitektur. Tapi tidak mau menutup kemungkinan kalau gue nggak bisa nih, nggak punya seni apa, jangan khawatir. Oh, gitu? Sekarang ini kan banyak sekali yang kita bisa lihat. Kalau zaman era kita dulu itu terbatas apa yang kita lihat. Tapi yang sekarang kita keliling kota aja sudah banyak, Pak. Yang bisa kita lihat. Iya. Ya, model-model bangunannya. Kemudian kalau kita lihat buka internet, kita buka wawasan di seluruh dunia bisa. Ya artinya desain itu bisa diasah dimanapun juga. Oh gitu ya. Oh jadi katakanlah yang memang tidak punya rasa seni gitu ya, kurang itu bisa juga Bu ya? Bisa Pak. Jadi jangan khawatir. Gitu ya. Mungkin perlu diketahui juga Pak, arsitektur itu sendiri bukan cuma ngedesain loh Pak. Oh bukan desain aja? Iya, tapi bagaimana desain itu bisa berdiri. Oh gitu ya? Percuma aja kalau kita ngedesain ternyata nggak bisa dibuat gitu kan? Betul, makanya di Fakultas Teknik ini ada 4 prodi kan Pak. Iya. Ada arsitektur, ada sipil, ada teknik mesin, ada teknik elektro. Oh iya. Kebetulan semua itu berkolaborasi seperti di ruangan ini kan Pak. Oh iya, di ruangan kita ini ya? Ruangan ini kan ada ruangan, kemudian ada cahaya, kemudian ada rasa nyaman di dalamnya, rasa aman. Nah, rasa aman itulah yang berhubungan dengan konstruksi bangunan. Coba kalau kita di bangunan itu kemudian merasa konstruksinya nggak suasananya nggak enak. Suasana kemudian kita duduk aja kayak kena angin aja. Iya. Itulah kira-kira hubungan kita dengan program 9 di. Oh, berarti memang arsitektur itu selain merancang bangunan juga menciptakan suasana juga sebenarnya. Iya. Landscape juga Pak, landscape juga ya. Iya benar juga, di bangunan ini kan berarti kayak kita sekarang ini kan terlibat teknik arsitektur pasti ya, program arsitektur dirancang oleh arsitek, konstruksinya supaya bisa berdiri dihitung sama teman-teman teknik sipil, ya kan? Ya enggak. Terus juga bagaimana elektrikalnya ada teman-teman teknik mesin juga. Elektrikal mekanikalnya mengenai barang-barangnya ini dan juga dari teman-teman teknik elektro juga. Jadi semua terlibat sebenarnya di sini ya. Iya, betul. Oh itu kenapa program studi tadi Bu ya? Iya. Fakultas Teknik, program studi A, program studi B, C. Oh iya. Tapi yang jelas arsitektur itu mencakup empat jurusannya. Itu karena ya ruangan ini ada elektronya, ada mesinnya, ya kan? Iya. Nah ini yang suka, ini pendapat masyarakat awam Bu. Nah, jadi itu kan kadang-kadang orang suka bingung gitu. Ada arsitektur, ada teknik sipil gitu. Nah, kalau dari kita bicara tadi itu kan bisa dibilang antara arsitektur dengan teknik sipil itu kan dua hal yang berbeda, Bu. Gitu. Nah, ini titik temunya gimana sih Bu kerjasamanya supaya, karena dulu lu kalau istilah anak-anak nih Bu ya, ibaratnya arsitek sama sipil itu ya ibaratnya kalau di main band itu antara seorang pemain bass sama pemain drum. Kalau di band itu bass sama drum terus kawin, nah lu mesti kawin. Jadi bedanya apa dan bagaimana kerjasamanya antara dua bidang ini? Jadi di arsitektur itu tadi saya katakan kepada Pak Wikan tadi, memang kita tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita hanya mendesain, tidak memperhitungkan konstruksinya, itu nggak akan bisa bangun. Nah, konstruksi itu ada di sipil. Jadi kita mau desain sedemikian rupa, tapi kita harus tahu konstruksinya seperti apa. Jadi tidak hanya asal membangun tanpa bentuknya dasar. Aneh gitu ya. Di mata kuliah itu juga ada mata kuliah teknologi bangunan. Itu mempelajari teknik membangunnya. Gitu ya. Nanti dalam teknik pembangunan itu selanjutnya setelah selesai semuanya kemudian akan diperhitungkan oleh sipil. Jadi bagaimana baloknya, berapa besarnya. Makanya kenapa sipil dan
arsitektur berbeda tapi harus bekerja sama terus. Harus bekerja sama. Ya, kalau tidak ya nggak bisa kebangun Pak. Oh, jadi Gitu. pokoknya kalau katakanlah nih, Iya. saya merancang satu bangunan ya, bentuknya futuristik ya. Iya. Nanti katakan ibu dari teknik sipil gitu, nanti Saya- dihitung, iya. artinya bangunan ini layak nggak berdiri, mungkin nggak berdiri gitu kan Bu? Kalau seandainya katakanlah menurut ibu itu, oh ini nggak bisa dibuat, nggak mungkin, itu berarti kita harus merubah lagi ya. Nah itulah kalau kita belajar di arsitektur, itu saya tadi bilang tidak hanya desain Pak, Iya iya. tapi kita juga mempelajari bagaimana bangunan itu bisa berdiri. Oh gitu ya. Nah, jadi bagaimana bangunan itu bisa terwujud Iya iya. fisiknya. Nah itu selain kita tahu paham bagaimana Rancangnya, merancangnya seninya sampai ya. bangunan itu berdiri. Nah nanti tinggal diserahkan kepada sipil untuk menghitung bagaimana dan tentu saja kita juga tidak lepas dari teknologi-teknologi yang ada pada saat Iya iya iya. Iya. Berarti kita sebagai arsitek itu sudah bisa udah tahu ya apa yang kita rancang itu pasti bisa berdiri. Iya, iya. Soal nanti perhitungan berikutnya untuk proses pembangunan ya itu teman-teman Akan itu dari terus bekerja sama dengan teknik sipil ya. Oh iya iya. Iya. lainnya. Nah ini yang menarik Bu. Ya. Arsitek itu kan dunia arsitek atau seorang arsitek itu bisa dibilang kan seni Bu ya, Ya, artistik Bu ya. betul. Tapi kok masuknya fakultas teknik, sedangkan fakultas teknik itu identik dengan ilmu pasti alam, matematika, fisika. Ya, dan karena kita belajar kok di dalamnya. bagaimana nih menurut pandangan Ibu tentang hal ini? Ya memang harus belajar. Harus belajar ya? Harus belajar itu. Kita kan seni tapi kok masuknya fakultas Ya, teknik? iya, harus karena kan bangunan itu berdiri yang tadi saya bilang tidak hanya desain tapi juga bagaimana itu bisa berdiri. Butuh teknologi. Iya, iya. Ya. Jadi kalau boleh saya bilang, kalau boleh dalam dunia seni nih Bu ya. Ya. Jadi kita punya ide boleh, Ya. tapi kalau di seni itu bisa diproduksi nggak? Gitu. Ya. Jadi kita mempelajari, berarti apa yang kita inspirasi kita, apa yang kita itu harus benar-benar bisa dibuat, bisa diproduksi gitu ya. Ya. Atau jadi kalau bangunan itu ya memang pasti bisa berdiri, Iya. nggak salah-salah Bu ya. Dalam bentuk apapun pasti bisa dipecahkan. kalau Jadi dia rasa antara seni dengan teknis itu tetap tetap bekerja sama Bu ya. Iya. Wah luar biasa nih Bu. Iya. Nah sekarang ini nih Bu, nah ini biar tahu nih Bu, terutama yang calon mahasiswa nih, terutama Bu adik-adik yang masih SMA atau yang udah kuliah di teknik arsitektur atau buat juga teman-teman yang udah kuliah tapi pengen pindah jurusan barangkali. Jangan dong. Oh jangan oke nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa juga ya namanya. Yang penting sesuai dengan passionnya. Ya, betul. Baik. Sekarang gini, zaman sekarang itu kan zaman yang udah berubah, bisa dibilang generasi anak-anak milenial ya. Teknologi sudah menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, sekarang kan bisa dibilang kalau dulu kan mungkin ketika zaman saya masih kuliah, cita-cita itu masih sangat spesifik sekali. Mau jadi apa? Kita jadi dokter, jadi pilot, jadi insinyur atau sarjana teknis. Saya pengen jadi insinyur mesin, saya pengen jadi insinyur kimia, insinyur teknik fisika. Gitu. Nah, sekarang kan udah beda Bu. Nah, mau jadi apa? Mau jadi YouTuber, mau jadi selebgram gitu ya. Nah, dengan perubahan gaya hidup yang sangat teknologi saat ini nih, apakah lulusan teknik arsitektur itu masih memiliki peluang Bu, untuk bisa ya berkarya, peluang karir gitu? Menurut Ibu bagaimana? Bagaimana pandangan Ibu? Ya, memang kita bisa melihat produk dari arsitektur itu apa. Ya, dari 2 dimensi sampai 3 dimensi. Ya. Ya kan? Nah kemudian Permisi Bu, sambil minum Bu. oh iya, silakan lagi saya ya. Jadi sebelumnya itu kan sebelum ada YouTuber dan lain sebagainya, Ya. itu kan banyaklah peluang. Jadi arsitektur tidak hanya arsitektur, tapi dia bisa Oh. bekerja di bank. Jadi Bang Ya bisa. bisa kan untuk menghitung-hitung bangunan, kemudian merencana pengembangan bangunan di segala bidang sebenarnya arsitektur bisa masuk dan dibutuhkan. Berarti peluangnya luas Bu Ya, ya? karena kan kalau sekarang kita ada di sini kan di dalam bangunan. Ya. Semua kegiatan ada di dalam bangunan. Ya. Artinya melibatkan arsitek. Oh, melibatkan Ya, arsitektur. ya, jadi
bisa di developer dulu ya, kemudian punya biro konsultan sendiri, kemudian apalagi di pemerintah. Di pemerintah? Ya. Dan Kementerian Pekerjaan Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum gitu, PUPR ya. Nah, situ juga kan memang gudangnya insinyur-insinyur ya. Sarjana teknik di situ. Ya, Jadi ya. yang kemudian juga kalau tadi Bapak bilang YouTuber dan sebagainya, Ya. itu mah media yang bisa masuk nih arsitek gitu. Bisa masuk juga, dia Bu. kan video sendiri. Iya. Jadi nggak cuma apa namanya fashion, kemudian hanya cuma entertain, tidak kan? Tapi kita juga bisa melalui YouTube karya-karya arsitektur kita tuh. Oh, jadi konten-konten itu bisa dimasukkan ke situ. kayak umumnya, iya interior design, landscape, ya, betul. terus apa tips bagaimana ruangan tuh biar enak seperti gitu ya. Oh, itu menarik juga. Iya, menarik ya. Oh, berarti yang arsitek juga bisa jadi YouTuber juga ya, Bu? Ya, iyalah bisa. Iya. Segala bidang arsitek. Segala bidang ya, cukup luas ya. Iya. Oh, berarti nggak usah khawatir, Bu ya. Iya. Tuh, Iya. dengar sendiri kan? Ya. Artinya buat teman-teman di sana ada satu gambaran bahwa sebagai nantinya kalau memang teman-teman bergabung di sini Fakultas Teknik Prodi Arsitektur di UBK, lulusannya juga punya peluang yang cukup luas. Bahkan bisa jadi YouTuber juga, siapa tahu jadi selebgram juga, ya enggak? Kalau selebgram kan di endorse sama produk-produk bahan bangunan. Iya, apa aja Bapak? Iya dong. Karena kan desainnya macam-macam kan. Iya, nanti pakai produk ini, ya enggak? Ubinya pakai ini, keramiknya pakai ini, ya bisa aja. Jadi peluangnya besar kan Pak? Peluang besar ya. Jadi nggak usah khawatir, peluang tetap terbuka luas di masa depan gitu ya, untuk karir, pekerjaan, saya rasa itu bisa, Bu ya. Iya. Syukur-syukur bisa jadi entrepreneur di bidang konsultan, katakanlah arsitektur bangunan ya. Iya. Jadi bos sendiri. Baik. Oh ya, nah ini Bu, biar teman-teman di sana tahu nih, terutama adik-adik yang masih SMA yang barangkali bisa ada gambaran jelasnya. Kalau ditanya di Fakultas Teknik Prodi Arsitektur, itu yang dipelajari apa aja sih? Waduh, banyak nih. Banyak ya? Ya, jadi kalau kita masuk dong ke kurikulum dong Pak ya, sedikit ya Pak. Sedikit aja Bu, sedikit aja gambaran apa aja sih? Jadi yang kita pelajari itu di arsitektur itu umumnya ada 144 SKS. Jadi 30% itu adalah teori, yang 70% adalah praktek. Ada praktek studio, ada praktek, maksudnya studio itu di dalam kampus, ada praktek di lapangan. Kemudian juga kita ada kunjungan studi banding Bu ya. Kan kita kemarin juga sempat kan kalau kunjungan itu kalau bisa yang memang bisa kita membuat kita ada perubahan-perubahan. Iya. Kita memang, tapi juga tidak menutup kemungkinan juga kita bukan ke yang dadar yang modern, tapi juga ke tradisional juga Pak. Tradisional juga. Jadi kan di visi misi kita di program studi arsitektur itu adalah kembali ke Nusantara. Jadi kita kearifan lokal ini belum diangkat Bu ya. Iya betul. Biasa ada susah seperti itu ya Pak. Saya rasa itu juga perlu sih Bu. Iya, karena kan memang justru kita harus melestarikan. Masa kita buat bangunan Eskimo di Indonesia kan mungkin Bu. Iya kan Bu? Iya. Jadi kalau kita lihat sekarang gini Pak, jadi kita dari kota ke kota satu dengan yang lain itu hampir semua sama. Oh gitu ya. Kota juga sudah tidak terlihat di bangunan-bangunan tipe-tipe bangunan juga hampir sama ya Pak ya. Iya. Mall-mall juga hampir sama kan tipenya. Nah itulah mungkin itu tugas adik-adik juga sih semua yang mau masuk arsitektur, bagaimana kita mengembalikan nuansa. Oh iya. Ini tantangan juga ya. Iya. Gimana kita mengembalikan kepada kearifan lokal kita. Artinya dari kearifan lokal kita yang ada, seni budaya bangsa yang ada itu banyak sekali bahan yang bisa digali Bu ya sebenarnya. Ya. Dan ini menjadi kelebihan arsitektur Indonesia tentunya Bu ya. Betul. Oh, ya. Berarti ini menarik loh Bu. Boleh saya bilang ini baru sekarang saya dengar. Ternyata di Fakultas Teknik Prodi Arsitektur itu program studi itu komposisi
posisinya 30% teori, 70% praktek ya? Iya. Karena kan memang kalau kita di arsitektur kita lihat keahlian. Oh. Nah tadi kan sudah bicarakan mengenai seni. Ya. Nah seni itu kan berkembang terus Pak. Kalau kita mandek misalnya, kalau kita lihat seni yang misalnya kalau kita kan enggak, kita harus berkolaborasi dengan yang lain gitu kan. Nah, kita harus mengembangkan diri kita juga gitu. Nah, saya agak mulus sedikit Ibu. Nah, tadi kalau nggak kayak mamanya saya nggak bisa gambar Bu. Tetap masih bisa masuk fakultas arsitektur. Bisa Pak. Kan gini, itu bisa belajar karena kita dari awal itu sudah belajar gambar teknik, gambar arsitektur, semua masih manual Pak sampai semester 3. Setelah itu baru masuk teknologi. Kita belajar menggunakan AutoCAD itu komputer arsitektur. Jadi beberapa semester. Jadi yang nggak bisa gambar nggak usah khawatir Bu ya. Dan jangan takut ketinggalan teknologi di UBK Pak. Oh jangan takut Iya luar biasa. Nih sekali lagi ya, jadi saya ingatkan kata nggak usah khawatir adik-adik atau teman-teman sana yang tertarik dengan arsitektur tetapi nggak bisa gambar ya. Bisa dipelajari. Bisa dipelajari ya. Iya. Tentunya gambar teknik arsitektur, bukan gambar lukisan gitu bukan ya? Jangan, aku nggak beda Pak. Beda. Nah, Ibu kan udah punya pengalaman yang lama nih sebagai pengajar ya Bu ya. Nah, sekarang saya pengen tahu dari sisi dosen nih, kalau dari sisi mahasiswa sih udah biasa lah dengernya. Gitu. Gimana sih asiknya kuliah di situ? Nah, sekarang menurut Ibu sebagai pengajar nih, yang Ibu ngadepin mahasiswa, gitu, apa sih asiknya atau serunya kuliah arsitektur itu? Seru ya Bu? Iya seru. Jadi apalagi kalau kita memberikan ilmu gitu, mereka harus langsung menangkap, kemudian mereka mengaplikasikan dalam desain. Apalagi desainnya itu memang tidak ketinggalan, itu akan ada rasa kebanggaan. Apalagi begitu lulus juga mereka bisa diterima. Alhamdulillah kan mereka juga aplikasi sudah baik Pak. Terus aplikasi UBK perguruan tingginya juga baik. Arsitekturnya juga baik. Ya mudah-mudahan itu membawa anak-anak kita keluar dari UBK itu bisa bekerja. Biasa Bu ya. Gitu. Tapi jelas seru ya belajar arsitektur ya. Iya seru banget karena kan ya tadi ada seni, kita punya seni, tapi kita juga harus berimajinasi Pak. Nah berimajinasi itu tapi harus ada karyanya. Nah karyanya itu harus bisa dilihat caranya. Itu tadi. Ini menarik sih Bu, karena ya kebetulan di sini dulu fakultas teknik cuma teknik industri, jadi beda. Saya baru ngeh juga gitu, menariknya ada seninya, ada artistiknya gitu. Tahu gitu saya masuk arsitektur berjangan sekarang aja kan nggak ada kata selamat kan. Waduh, iya jadi menarik, jadi pengen kuliah lagi saya. Kuliah di UBK Pak. Kuliah di UBK ya, luar biasa. Iya betul juga. Saya dulu teknik industri Bu. Iya. Bacakan hitung-hitung sama ekonomi Bu. Ngurusin pabrik. Loh pabrik yang bangun juga desainnya sudah arsitektur loh Pak. Iya betul. Cuma kalau saya dulu kan cuma teknik industri itu kan tengah-tengah antara sosial dan ekonomi itu tengah-tengah gitu. Nanti ekonomi sedikit, yang penting bisa baca gambar teknik. Tahu gitu saya masuk arsitektur dulu ya. Oke, ini juga pesan dari Ibu barusan, gak ada kata terlambat. Jadi kalau ya namanya kuliah itu kan bisa kapan aja ya. Jadi kalau ternyata ada teman-teman mungkin yang sudah berkarir di perusahaan tapi masih pengen kuliah lagi, kenapa tidak? Mari bergabung bersama kita. Mari gabung kita UBK ya. Nah, Bu Dwi nih, apa nih? Kita kan dari Bu Dwi sendiri nih, apa nih ada pesan yang pengen disampaikan buat teman-teman, khususnya adik-adik yang masih SMA nih, supaya semangat, yang tadinya baru tahu arsitektur itu asik ya, tapi gue bisa apa ya? Nah itu apa pesan sampaikan untuk mereka supaya ayo gabung di sini arsitektur? Iya. Mudah-mudahan sudah punya gambaran yang mana arsitektur ya. Jadi adik-adik yang akan bergabung, syukur-syukur berjiwa seni, tidak apa-apa. Tapi nantinya kita akan pelajari sama-sama di sini sehingga adik-adik bisa merancang bangunan, kemudian bisa mengaplikasikan ke
dalam lukisan itu kemudian bisa kita lihat secara fisik. Nah itu Iya, iya, bisa kita iya, iya. pelajari di sini. Tentunya ada kebanggaan sendiri ya ketika kita merancang sesuatu, dibuat dan bentuk bangunannya ada, Iya. bendanya ada ya berarti. Iya. Dan apalagi ketika karya kita itu bisa digunakan oleh orang dengan jangka waktu lama ya, itu karya tuh ya. Iya, karya. Iya, iya, iya. Ya kita ingat aja berarti kayak Monas sampai sekarang berdiri ya. Iya betul. Bunga itu Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno Yang sekarang. Istora Senayan. Oh iya, sampai sekarang masih banyak yang lari-lari olahraga di sana tuh Bu. Sarina, Oh Sarina. Gedung Pola, banyak. Oh iya, iya, sama ini. Dan Sama masih ini. di situ Pak. Iya, Iya. itu masih di. Itu idenya Bung Karno Iya, ya? dia Bung Karno, kemudian arsiteknya adalah Silaban. Ya, Pak Silaban itu luar biasa. Betul. Jadi adalah sangat luar biasa kalau teman-teman itu bisa bergabung di sini. Anda akan termotivasi untuk bisa berkarya dalam bentuk nyata. Ya enggak? Bayangkan karya Anda nanti akan dipakai orang sampai jangka waktu lama. Betul. Gitu. Apalagi kalau Anda bisa menciptakan satu karya yang monumental ya. Betul. Ya enggak? Iya. Dan sampai sekarang masih Istiqlal masih dipakai. Iya. Ya enggak? Sampai sekarang Sarinah masih ada isinya dan orang masih berbelanja ke situ. Itu karya-karya luar biasa dan monumental Bu ya. Iya, betul. Dan Monas juga masih ada sampai sekarang. Iya. Kalau nggak salah, saya tidak salah, saya pernah baca di satu literatur di internet kalau nggak salah itu. Bung Karno menetapkan untuk membangun Monas dengan konstruksi harus tahan 3.000 tahun. Betul Bu ya? Iya, kira seperti itu. Iya. Saya pikir Itulah Bung Karno. Bung Karno agak gawat juga itu. Gimana pokoknya saya pengen bangunan bisa tahan selama 3.000 tahun. Waduh. Kayaknya nggak mau kalah sama Fir'aun rupanya ya. Jadi teman-teman udah jelas dari Bu Dwi, kalaupun nanti kurang mempunyai rasa seni atau nggak bisa gambar, nggak usah takut ya. Bisa takut. Yang penting passionnya ada, Iya, betul. kegairahan passion dan untuk bisa berkarya itu yang luar biasa. Jangan ragu-ragu, bisa teman-teman bisa bergabung dengan kita di Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur di Universitas Bung Karno, gitu. Sekarang lagi pandemi Bu ya, Iya, betul. besok ada PSBB Bu ya. Iya. Nggak usah khawatir, daftarnya gampang kok. Ya nggak? Kalau Ya. mau gabung di sini, adik-adik bisa daftar Iya. gampang kok. Iya kan? Iya kan? Iya. Bisa dari rumah aja, bisa sambil rebahan, cukup di daftar online aja di Universitas Bung Karno melalui www.pmb.ubk.ac.id. Saya ulangi, jangan salah, www.pmb.ubk.ac.id. Nah, itu langsung aja bisa daftar online kan? Gampang kan? Dari handphone bisa, dari internet bisa, ya kan? Gampang kalau cuma daftar. Tapi saya belum lulus Kak, nggak apa-apa, daftar sekarang boleh, tahun depan boleh. Gitu. Ya kan, siapa tahu dapat potongan khusus kan? Lumayan kan? Gitu. Terus untuk teman-teman juga dari kita di sana, kalau yang tertarik atau teman-teman yang berminat, pengen tahu informasi, boleh kok tanya-tanya dulu. Ya, kita ada hotline atau WhatsApp, bisa juga melalui WhatsApp ya, hotline nomor kita, yaitu di 0878 6336 8688. Saya ulangi, 0878 6336 8688. Jadi teman-teman, adik-adik itu bisa tanya-tanya gitu situ. Chatting aja lewat WA. Nanti konselor kita akan membantu dengan senang hati. Gitu. Umpamanya, oh saya pengen tahu teknik mesin itu kayak gimana, kuliah gimana, paket-paket apa yang menarik gitu. Jadi kalau masa depan itu tentukan dari sekarang. Jadi nggak ada salahnya dari sekarang merencanakan masa depan mau jadi apa gitu. Baik. Kembali kepada Bu Dwi. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bu Dwi atas waktunya dan menjelaskan tentang Fakultas Arsitektur. Ya, Gitu. mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Ya luar biasa Ibu. Kayaknya masih banyak sih sebenarnya menarik. Sekali nanti insya Allah. Tapi waktu udah mepet gitu, nggak mungkin. Kalau ke depan kira-kira Ibu bersedia nih Bu ya? Ya nanti kita malah mungkin akan lebih lebih berkolaborasi dengan dosen-dosen atau dengan mahasiswa yang sudah lulus barangkali Pak. Oh alumni ya. Alumni, karena kan lulusan kita juga banyak sudah di mana-mana. Ya. Ada yang di PNS juga ada.
berdiri sendiri juga ada, punya konsultan juga ada, Oh, gitu, punya Bu. kontraktor juga ada di segala bidang. Jadi nanti mungkin bisa lah. Bisa Artinya- terbuka lagi bahwa arsitektur itu luas. Iya, berarti arsitektur banyak yang bisa kita angkat. Iya. Baik, teman-teman, jangan lupa nanti tetap ikutin terus, tetap tune in di Instagram Live UBK Universitas Bung Karno, karena akan banyak hal yang bisa kita sampaikan. Mungkin juga dari Budwi ke depannya akan banyak menarik yang bisa kita ulas. Baik, sekali lagi terima kasih yang sudah tune in. Kalau ketinggalan bisa tune in di YouTube Universitas Bung Karno ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Kita terus semangat ya. Ya, merdeka. Merdeka.